Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan kuliah dengan topik sindrom koroner akut. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas ada yaitu yang pertama adalah anatomi dan fisiologi jantung, yang selanjutnya adalah definisi, kemudian patofisiologi, kemudian gejala klinis, kemudian tes diagnostik dan juga penata laksanaan. Untuk anatomi dan fisiologi jantung, seperti tahu bahwa jantung itu terletak di mediastinum dan merupakan pusat dari seluruh sistem kardiovaskuler. Jantung di depan dilindungi oleh ini sternum, kemudian juga dilindungi untuk bagian belakang dilindungi oleh tulang belakang, kemudian juga untuk bagian belakang dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian seperti kita tahu bahwa di sini adalah apek jantung. Jadi kita lihat di sini adalah apek jantung, di mana kita tahu bahwa untuk posisi kelistrikan jantung adalah diawali dari SA node, kemudian dari SA node menuju AV, dari AV node akan menuju ke bundle branch. Bundle branch akan membagi ke arah yang kanan maupun yang kiri. Kemudian dengan mengetahui fungsi kelistrikan jantung, kita akan mengetahui bagaimana gambaran EKG dari pasien. Oleh karena itu Anda perlu belajar mengenai kelistrikan jantung. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke definisi. Sindrom koroner akut adalah salah satu terminologi yang digunakan untuk menggambarkan satu dari tiga gejala klinis penyakit jantung koroner, yaitu yang sering disebut dengan UAP atau unstable angina pectoris, kemudian ada non-STEMI, kemudian ada STEMI. Dan bagaimana untuk membedakan STEMI dan non-STEMI atau UAP? Yang kita lihat adalah terjadinya perubahan gambaran EKG. Seperti kita tahu bahwa gambaran EKG normal diambil pada lead 2, jadi adalah positif karena dengan kelistrikan jantung, aksi jantung. Di sini ada gelombang P, ada kompleks QRS, dan ada gelombang T. Nah, di sini kita harus mengetahui adanya untuk pada STEMI, non-STEMI kita harus mengetahui segmen ST. So kita lihat pada di sini ada garis isoelektris. Nah, pada yang normal yaitu segmen ST berada pada isoelektrik. Kemudian pada yang tidak normal atau STEMI, elevasi, di mana segmen ST berada di atas dari garis isoelektris. Kemudian untuk ST depresi yaitu adalah segmen ST berada di bawah garis isoelektris. Hal ini penting karena untuk mengetahui adanya perubahan pada kelistrikan jantung, kita harus melihat adanya perubahan dari gambaran EKG. Ya, seperti kita tahu bahwa patofisiologinya yaitu adalah adanya arteriosklerosis akan menyebabkan formasi trombus dan juga oklusi apabila arteriosklerosis itu ruptur ataupun pecah. Dan akan menyebabkan trombus ataupun sumbatan pada sebagian arteri koroner. Nah, adapun gejala klinis yang muncul pada sindrom koroner akut adalah adanya nyeri dada, kemudian diuresis, adanya nafas pendek, adanya nausea dan muntah, kemudian ada dyspnea, kelemahan dan fatigue. Kemudian tanda-tandanya dari myokard infark adalah nyeri pada bagian midsternal. Nah, ini yang kita harus sangat waspada, yaitu adanya nyeri pada bagian midsternal. Kemudian gambaran nyerinya itu adalah seperti tertindih ataupun seperti diperas dan sangat sesak sekali serta nyeri sekali. Dan rasa nyeri ini mungkin menyebar ya ke rahang, ke leher, ke lengan ataupun punggung. Dan waktunya biasanya cepat sekali, yaitu kurang dari 15 menit penyebarannya. Nah, kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dan penting dalam diagnosis untuk sindrom koroner akut, yaitu kita perlu membedakan beberapa angina, yaitu ada angina dengan karakteristik resiko rendah, angina dengan karakteristik resiko intermediate, dan angina dengan karakteristik resiko tinggi. Kemudian jika terjadi angina kemudian ditambah dengan terjadinya perubahan dari nilai-nilai enzim jantung, maka ini yang disebut dengan terjadinya STEMI. Untuk penjelasan bisa Anda baca di materi. Kemudian untuk selanjutnya beberapa tes diagnostik yang perlu untuk menegakkan terjadinya sindrom koroner akut adalah yang pertama adalah EKG. EKG bukan merupakan diagnostik utama karena EKG hanya membantu untuk menegakkan diagnosis. Kemudian gambaran dari ekokardiogram, kemudian perlu adanya nilai dari enzim jantung yaitu mulai dari troponin, kemudian CK,
CKMB, mioglobin, dan protein C reaktif. Tugas Anda silakan mencari melalui Google ataupun web yang terkait untuk nilai normal dari enzim jantung. Nah, kemudian untuk penata laksanaan dari sindrom koroner akut adalah yang pertama kita lakukan pemberian oksigenasi. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa jantung berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, di mana jantung juga membawa darah yang kaya akan oksigen yang dari paru-paru. Sehingga karena jantung terjadi kelainan, sehingga kita harus mengurangi kerja jantung dengan memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi agar tetap berada di atas 90. Kemudian kita lakukan pemasangan akses IV. Nah, saran saya jika Anda melakukan pemasangan akses IV, kita langsung berikan 3-way sekalian pada pemasangan akses IV. Karena dengan pemberian 3-way akan berguna saat nanti jika ternyata pasien diperlukan untuk dilakukan pemberian nitrit secara continuous atau mungkin heparinisasi ataupun hal-hal lainnya yang itu memerlukan akses, sehingga Anda bisa lakukan pasang langsung. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melakukan monitoring jantung, karena jika sampai terjadi mungkin arrest atau terjadi hal lain kegawatan jantung, maka pasien akan segera termonitor. Kemudian kita lakukan pemberian nitrit ataupun ISDN. ISDN pertama kita misalkan dengan 20 mg dengan diberikan secara sublingual. Fungsi ISDN itu berfungsi sebagai vasodilator atau mungkin pembuka untuk pembuluh darah, sehingga kita harus melakukan monitor jika terjadi hipotensi ataupun sakit kepala karena adanya vasodilatasi. Kemudian mengurangi nyeri, kita bisa membantu dengan memberikan aspirin dan morfin. Untuk pemberian morfin adalah kolaborasi, sehingga harus berhati-hati dengan pemberian morfin. Kita harus berkolaborasi dengan medis untuk pemberian morfin. Kemudian karena kita sudah memberikan ISDN, maka kita perlu melakukan monitor tensi dan juga jika terjadi depresi pernafasan. Kemudian jika tidak ada kontraindikasi pada pasien, kita bisa memberikan beta blocker. Beta blocker, kontraindikasi dari beta blocker adalah pasien-pasien dengan mengalami bronkospastik atau contohnya asma atau sebagainya, sehingga kita perlu hati-hati. Jadi kita perlu melakukan pengkajian menyeluruh pada pasien sehingga jangan sampai kita salah memberikan obat. Demikian kuliah online hari ini saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Untuk diskusi Anda bisa klik ke forum.perawatpintar.web.id. Terima kasih. Demikian kuliah saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.